النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع الأولياء وجميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ثم إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد قدري بن رملي وأصوله وفروعه وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sesuatu hal yang sangat istimewa. Tadi kita sujud kepada Allah Ta'ala, ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena ini adalah bukti bahwa dalam hati kita ini ada iman. Tidak semua orang yang mengaku beriman tapi dia kemudian bersujud kepada Allah Ta'ala, meletakkan kepalanya di titik yang paling rendah di atas tanah. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dari sekian banyak makhluknya Allah, sekian banyak orang Islam, kita ditakdirkan oleh Allah untuk membaca dan mempelajari surat cinta dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini adalah pedoman untuk kehidupan kita agar kita hidup selamat di dunia dan akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji surah Al-Baqarah sampai ayat 225. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lilladzina yu'luna, lilladzina bagi orang-orang, yu'luna yang mengilak. Apa mengilak itu? Nanti kita jelaskan. Min nisaihim, dari istri-istri mereka. Nah, ini ayat masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang jangan sampai kita menggunakan nama Allah bersumpah ya, untuk melakukan atau menahan perbuatan baik, enggak boleh. Nah, ini masih terusannya tentang sumpah. Apa ilah kepada istri itu? Yaitu yahlifuna, bersumpah. Bersumpah niku sumpah yang dikatakan sumpah itu kalau atas nama Allah ya. Wallahi, demi Allah, billahi. Alla yujami'u yento ora jima bersenggama hunna ing kepada istri-istri mereka. Ila niku bersumpah atas nama Allah yang dilakukan oleh suami untuk tidak berhubungan intim kepada istri. Nah niku ila
Hukumnya apa? Jumhur ulama mengatakan haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Tetapi apabila dilakukan, maka tetap harus dilakukan nih Pak. Nah, ilah ini pada masa dulu, pada masa jahiliyah, ini sering dilakukan oleh suami kepada istri. Kalau suaminya jengkel, maka dia bisa mengilah istrinya. Dia bersumpah, wallahi saya gak akan menjima kamu selama 1 tahun misalkan, ya, atau selama 6 bulan. Nah, ini sering dilakukan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena menyengsarakan istri, menggantungkan istri, gak jelas. Niki lanjut atau selesai, dibuat terseok-seok. Ya, titik penekanannya ya karena sumpah tadi ini, Bu. Maka Islam datang untuk membatasi agar suami tidak seenaknya menyengsarakan istri dengan ketidakjelasan. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan haram, tapi apabila dilakukan ya sama seperti sumpah, cuma dibatasi berapa lama. Bagi orang-orang yang mengilah istrinya, tarabbusu, menunggu, ngenteni. Intidharu tegese ngenteni. Maksudnya adalah menunggu. Tarabbus niku intidhar. Arba'ati ashhurin, dalam waktu 4 bulan. Kalau sampai ada suami yang mengatakan seperti itu, dia bersumpah, maka dikasih batasan waktu 4 bulan. Fa in fa'u, maka apabila balik sapa alladzina, orang-orang yang mengilak tadi ini laki-laki nggih. Kalau mengilak niku mesti laki-laki. Raja'u tegese balik sapa alladzina mau iku fiha ing dalem arba'atu asyhur tadi niku, au ba'daha utawi sakwuse arba'atu asyhur, setelah 4 bulan, anil yamin, saking sumpah, ilal wat'i, marang wati. Wati niku berhubungan intim, bersenggama. Maka dalam waktu 4 bulan itu apabila kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka setuhune Allah niku ghafurun, zat kang maha ngapura, lahum kedue alladzina, orang yang melakukan wati tadi. Maka Allah itu maha pengampun, mengampuni orang yang melakukan ilah tadi itu. Ma atauhu, ma ing barang atauhu kang nekani sapa alladzina hu ing barang ing ma, min dararil mar'ati, saking bayane napa nyengsarakno wong wedok, bil halafi, kelawan sebab sumpah. Dikasih waktu 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan ya, maka kalau dia kembali boleh. Tapi dia harus melakukan kafarah karena sumpah. Kafarahnya apa sumpah kemarin? Memberi makan atau memerdekakan budak, memberi makan atau memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, nah, atau kafarahnya nampak puasa selama 3 hari, nah, karena sumpah. Jadi niku nggih ilah. Rahimun, Allah niku zat kang maha rahim, welas asih bihim ing kawulane, pada alladzina. Niku pilihannya. Pertama kalau dia kembali dalam 4 bulan niku monggo. Jadi batasnya mengilah niku 4 bulan. Sebelumnya pada masa jahiliyah sakarepe wong lanang. Sakarepe wong lanang. Jadi harus jelas nih. Jangan digantungkan perempuannya. Istrinya ini jangan digantungkan. Ini statusnya suami istri tapi kok tidak berhubungan.
Karena dia mengilak niki kan dia bersumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu yang wajib dilakukan suami kepada istrinya. Maka haram niku. Tapi kalau sampai terjadi maka harus dilaksanakan. Wa in azamu talaqa wa in azamu lan lamun menyengaja bermaksud alladzina orang yang mengilak tadi niku bermaksud untuk apa? At-talaqa tolak menjatuhkan talak ai tegese alaihi ngatasi tolak bi an lam yafi'u kelawan yento orang balik sapa alladzina. Maksudnya orang yang menjatuhkan ilak tadi itu mempunyai maksud aku gak gelem balik. Kan tadi pilihannya cuma dua nih. 4 bulan balik kafarah. Tapi kalau dia memang sengaja menyengaja azamu at-talaq menyengaja untuk jatuh tolak ya gak mau kembali bi an lam yafi'u yento orang balik sapa alladzina falyuqi'uhu maka hendaknya dia menjatuhkan talak supaya clear ya harus dibuat jelas pilihannya cuma dua niku fa innallaha maqastuni Allah niku samiun zat kang maha mendengar liqaulihim ya marang ucapane alladzina alimun turkal zat moho weruh sapa Allah bi azmihim kelawan kesengajaan mereka. Jadi hak talak niku ada pada suami. Talak niku ada dua ya, ada tolak rojai, ada tolak bain. Bain juga ada dua, bain sughra dan bain kubra. Nah, tolak yang bisa kembali rojai itu dua. Saya cerai kamu, jatuh talak satu. Mau rujuk boleh dalam dalam masa iddahnya. Kemudian seminggu mana ngomong mana, saya tolak kamu lagi, berarti jatuh talak kedua. Kemudian besoknya lagi dia mau rujuk masih boleh, asalkan dalam masa iddah. Ngelewati masa iddah dia mau balik boleh, tapi itu bain sughra, harus pakai akad, ya pakai mahar juga. Kemudian sebulan kemudian dia ngomong lagi, saya talak kamu lagi, ya, jatuh talak 3. Mau balik gak bisa, kecuali istrinya sudah nikah lagi sama orang lain. Nah kok kemudian habis itu cerai. Nah habis cerai niku kalau mau nikah boleh lagi. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak mempermainkan hubungan suami istri. Jadi niku orang kalau melakukan ilah harus ada kejelasan. Tapi sumpah niki harus nama Allah loh nggih. Harus ada nama Allah. Kalau yang terjadi moro-moro yang terjadi banyak niku ya, suaminya moro-moro pergi gak jelas ngono mau. Tapi dia tidak pakai sumpah. Kan banyak kayak kejadian semacam itu. Tiba-tiba karena ada permasalahan dia pergi, habis itu gak ngurusi lagi. Ya tidak memberi nafkah, tidak ngasih kabar, gak jelas ayat-ayat mulai, mari ngono ngilang maneh, tapi tidak pakai sumpah. Nah niki istrinya nanti punya hak untuk khulu. Nanti di babak berikutnya. Khulu niku napa? Meminta suaminya untuk mentalak. Diatur dalam Islam. Ya, istri boleh meminta karena gak jelas nih. Maka istrinya datang, talaklah saya aja. Jatuhkan cerai kepada saya. Tapi kalau khulu niku si istri memberi tebusan. Ceraikan saya nanti kamu tak kasih uang 60 juta misalkan. Nah niku namanya khulu. Cek wangil maneh. Ya ingat waktu pernikahan, terutama di Indonesia niki ada ta'liq talak. Suaminya baca niku perjanjian niku. Apabila saya ya tidak memberi nafkah
zahir batin. Misalkan loh niki, misalkan ya, selama 6 bulan dan istri saya tidak rela, tidak ridho, ya maka jatuh talak saya. Masih gampang sebenarnya. Atau istri saya boleh menuntut gugatan cerai. Nah, akhirnya istrinya nanti datang ke pengadilan untuk memfasah. Fasah niku ya mentiadakan pernikahan. Nah niku harus di hadapan hakim. Jadi niku nggih yang untuk ila niku jelas. Suami kalau bersumpah atas nama Allah untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya dikasih batasan 4 bulan. Kalau balik maka harus membayar kafarah. Caranya tadi niku karena dia sudah terlanjur sumpah atas nama Allah, memerdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Nah, ini yang bagus. Tapi kalau memang suaminya tidak bermaksud wa in azamu at-talaq, tidak bermaksud untuk balik, memang maunya cerai, ya, fal yuqi'uhu, maka jatuhkan. Al-ma'na maksudnya adalah laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukira. Laisa lahum iku ora kedue alladzina ba'da tarabbusi sawuse ngenteni ma barang dzukira kang wis disebut mau illa al-fai'a awit talaq. Ya. Illa al-fai'a kecuali balik au at-talaqa atau cerai. Setelah 4 bulan bilangnya pilihan untuk suami cuma 2. Kembali dengan istrinya atau jatuh talak. Nah niku nggih. Nah niku ilah. Ilah ingat ya, ilah niku haram. Bersumpah atas nama Allah untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya, haram jumhur ulama. Tetapi kalau dilakukan tetap berlaku. Maka kalau balik maka dia harus kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqati wal mutallaqatu ya apa sih? Lah sumpah dia. Wal mutallaqatu dan perempuan-perempuan yang ditalak dan perempuan-perempuan yang dicerai yatarabbasna, mereka menunggu, ai tegese liyantadhirna, maaf liyantadhirna tegese ngenteni sapa wong wedok ya istri tadi niku yang dicerai bi anfusihinna kelawan awake wadon mayku anin nikah saking nikah thalathata quru'in ing 3 quru'. Napa 3 quru' niku 3 kali suci. Jadi ada orang perempuan yang dicerai sama istrinya, maka setelah dicerai perempuan tersebut harus menunggu untuk tidak nikah lagi. Selama berapa lama? 3 quru'. 3 quru' niku berapa lama? Perbedaan pendapat. Ada yang memaknai 3 kali haid, ada yang memaknai 3 kali suci. Ya. Nah, kalau sudah mengalami 3 kali suci, baru dia boleh nikah lagi. Ya, ini perempuan yang dicerai. Nah, diperhatikan nih, karena saya pernah tahu nih, ada orang perempuan nih sudah cerai. Sepertinya, saya gak ngitung mau bojoku, sepertinya belum 3 quru'. Rabi maneh. Tapi gak tahu Allah alam. Karena kan sucinya perempuan itu kan beda-beda ya. Haidnya orang itu beda. Kan haid itu kan kalau kita ngaji fikih minimal 1 hari 1 malam. Paling lama 15 hari. Jadi kalau 3 suci ya gak tahu, beda-beda orang. Nah niki perempuan kalau dicerai sama suaminya maka dia ini dikenal dengan masa iddah, waktu untuk menunggu. Supaya apa? Untuk memperjelas nih posisi kandungan rahimnya bersih atau tidak. Jangan sampai
Nah, ketika dicerai ternyata di dalam rahimnya ada janinnya. Salasata quru'in, 3 quru', tamdi min hinit talaq. Tamdi kang ngelewati, maksudnya dihitung. Min hinit talaq, saking sejak jatuhnya talak. Hitungannya dihitung sejak suami mengucapkan talak. Jam'u qur'in bi fathil qaf. Nah, quru'in itu jamak dari lafadz qur'un. Ya, karena dia 3 ini kan berarti jamak. Kalau 2 namanya musanna, kalau 1 tunggal mufrad. Jamaknya qur'un itu quru'in, salah satu quru'in. Bi fathil qaf, bacanya kalau qur'un niku memfathahkan qafnya dibaca fathah, qur'un. Qur'un, qur'ani, quru'un. Nah, niku salah satu quru'. Wa huwa lan utawi sing dimaksud quru' iku adalah at-tuhuru, adalah suci, awil haid atau haid. Qaulani, ada 2 pendapat. Ada ulama yang mengatakan quru' niku adalah masa haid. Ada ulama yang mengatakan quru' niku masa suci. Jadi perempuan kalau dicerai sama suaminya, maka dia harus menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Orang Pak, ya, kalau suami kalau menjatuhkan cerai kepada istrinya niku selama masa iddah, ya 3 kali suci niku, ini tetap harus memberi nafkah. Tetap harus memberi nafkah, bukan langsung diculno. Nah, sudah jatuh talak saja dalam masa iddah tetap wajib memberi nafkah. Lu apalagi masih suami istri, wajib masih nafkah. Wa hadza lan utawi iki sing disebut mau iku fil madkhul bihinna. Bismillah. Niku ing dalem al madkhul, wong kang wis dileboni bihinna kelawan wong wadon. Nah, 3 quru niki bagi orang yang maaf sudah disetubuhi. Nah, ini sudah orang nikah, sudah terjadi persetubuhan senggama, kemudian jatuh talak, maka 3 quru. Untuk perempuan tadi itu nikah dengan orang lain masa iddah. Amma ghairuhunna, adapun selain yang sudah disenggamai, ya, sudah akad nikah, belum disetubuhi, kemudian suami menjatuhkan talak, ya ada sing koyo ngono iku ya ana. Fala iddata alaihinna, fala iddata, maka tidak ada masa iddah alaihinna yang atasi wong wedok mau iku. Ya. Habis nikah 1 hari atau 2 hari belum berhubungan intim, tapi kemudian jatuh talak. Karena belum pernah terjadi hubungan intim, maka perempuan tadi ini tidak ada masa iddah bagi dia. Seminggu kemudian dia mau nikah lagi sama orang lain ya boleh. Liqailihi, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, fama lakum alaihinna min iddah, fama lakum, maka tidak ada bagi kalian alaihinna ing atase wong wedok min iddatin saking iddah. Wa fi ghairil ayisah, lamun sakliyane ing dalem ayisah. Ayisah niku orang yang sudah tidak orang yang sudah haidnya sudah gak haid. Wasaghirah, atau perempuan yang masih kecil. Fa'iddatuhunna, maka iddahnya mereka ayisah dan saghirah, ya orang yang sudah tidak mengalami haid lagi atau masih anak kecil, niku iddahnya adalah salasatu ashhur, 3 bulan masa iddahnya. Wal hawamili,
adapun perempuan yang hamil, fa'iddatuhunna, maka masa iddahnya mereka ayyadha'na hamlahunna, yaitu apabila telah lahir gitu ya, bebregi atau jatuh, maksudnya keluar hamlahunna, kehamilan mereka, sudah melahirkan, gampang ini kan. Ada seorang perempuan dalam kondisi hamil, hamilnya masih hamil 2 bulan, kemudian diceraikan sama suaminya, maka masa iddahnya bukan 3 quru, bukan 3 kali suci, dia tidak mengalami haid, tetapi masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, perempuan tadi boleh nikah dengan orang lain. Niku kama fi surati At-Talaq, sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Talaq. Nah, nanti kapan-kapan, kita masih surah Al-Baqarah nih. Diadoh. Wal ima, adapun budak, jamak dari amah, budak perempuan. Ya, zaman sekarang bisa dikatakan sudah tidak ada. Fa'iddatuhunna, maka masa iddahnya budak niku adalah Qur'ani, adalah 2 kali masa suci, 2 quru bisunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wala yahillu lan ora halal lahunna, bagi perempuan yang ditalak tadi ini, Bu, ayyaktumna, yento njelikno, menyembunyikan, tidak halal atau haram ya, maksudnya bagi perempuan yang ditalak tadi itu menyembunyikan apa? Sesuatu khalaqa kang nyiptakno sapa Allahu Allah fi arhamihinna, ing dalem rahimnya perempuan tadi niku. Karena hanya perempuan ini yang betul-betul mengetahui kondisi rahimnya, ya, maka tidak boleh menyembunyikan kondisi rahimnya. Artinya apa? Ya, harus jelas. Jangan baru 2 kali suci tapi sudah woro-woro aku 3 kali suci. Ya, itu berarti yaktumna, dia menyembunyikan. Atau ketika dicerai, dia tahu bahwa sebenarnya dia hamil, tapi gak kondo-kondo, supaya ndang cepet mengalami 3 quru, kemudian dia nikah. Akhirnya nikah sama orang ya baru 7 bulan wis ngelahirno. Akhirnya bingung. Ya, tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Minal waladi awil haid, dari anak, bakal anak ya termasuk nggih, awil haid atau haid. Ing kunna, lamun kunna ana sapa wong wedok mau iku yu'minna, padha iman billahi ing Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Apabila perempuan tadi niku beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, maka dia tidak boleh berbohong tentang kondisi apa yang ada di dalam rahimnya. Gak boleh berbohong tentang masa quruknya, masa iddahnya. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suaminya mereka, azwajuhunna, tegese ya suami-suaminya perempuan tadi, itu ahakku, lebih mempunyai hak biraddihinna, ya, dengan kembali kepada istri-istrinya tadi ini, bimurajaatihinna, tegese murajaah, kembali hinna kepada perempuan-perempuan yang tadi itu, walau abaina, walaupun istrinya tidak mau. Suami cerai dengan istri, menjatuhkan talak,
Maka ada masa iddahnya 3 kali suci, 3 quru. Dalam masa 3 quru niki suami mempunyai hak untuk rujuk dalam masa iddah niki. Caranya gimana? Ya diucapkan, diikrarkan. Aku minta maaf ya, ayo kita rujuk. Nah niku masih boleh. Selama masa iddah niku masih boleh. Ya, dicolek-colek kemudian melakukan senggama, boleh. Nah, kenapa dikatakan ahakku, dia lebih berhak? Karena dalam masa iddah ini hanya dia yang bisa kembali, orang lain nggak bisa. Yang mempunyai hak ini si suaminya. Niku nggih. Selama masa iddah boleh. Oh cerai lagi misalkan, seminggu kemudian dia mengucapkan cerai, masih masa iddahnya, suaminya masih boleh kembali. Nah, niki sudah batas niki, sudah 2 kali. Nanti di ayat selanjutnya at-talaqu marrotani, talak atau cerai yang bisa kembali itu 2. Kok jatuh yang ketiga mau kembali lagi? Oh nggak bisa, dia harus nikah lagi. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono tegese fi zamanit tarabbus. Maksudnya adalah ing dalam waktune at-tarabbus. Waktu dalam masa iddah tadi itu, waktu masa menunggu. Jadi suamilah yang mempunyai hak selama masa menunggu, cuma dia yang bisa kembali rujuk. In aradu islaha, in aradu lamun ngarepaken sapa suami istri tadi niku islahan, untuk melakukan islah, perdamaian atau perbaikan bainahuma ing dalam antarane suami istri, la idraral mar'ati, bukan untuk mempersulit ya, atau memberikan mudarat terhadap istrinya. Wahwa adapun rujuk tadi niki tahridun niku sebagai pendorong ada qasdihi ing dalam maksudnya suami. Hinya niki suami niki. La syartun, walaupun tidak menjadi syarat li jawazir raj'ah, untuk kebolehannya rujuk. Wa hadza fit talaqi raj'i, dan ini berlaku untuk talak raj'i. Talak raj'i. Kita ini talak raj'i niki cerai yang dia masih bisa kembali. Rujuk raj'i, rujuk. Loro nggih. Wa ahakku, utawi lafat ahakku lebih berhak. La tafdila fihi, iku ora ana tafdil ing dalam lafat hak. Bukan tentang keutamaan maksudnya. Ya, maksudnya apa? Idzla haqqa li ghairihim, karena tidak ada yang berhak selain mereka. Maksudnya sing duwe hak ya cuma sing lanang mau iku. Orang lain tidak mempunyai hak. Fi nikahihinna fil iddah, dalam urusan menikahi istrinya tadi niku fil iddah, ing dalam masa iddah. Selama masa iddah yang cuma mempunyai hak ya suaminya tadi. Walahunna, lan kedue wong wadon yang dicerai tadi niku alal azwaji ing atase bojone sing lanang niku mislul ladzi alaihinna. Mislu niku misali, koyok-koyok, sama lah, serupa. Alladzi lahum, kaya kedue suaminya, alaihinna ing atase wong wedok mau niku minal hukuk, saking hak-hak, bil ma'rufi kelawan ma'ruf, kelawan kebagusan, syar'an secara syariat. Jadi kedudukan suami dan istri niku ya, tadi niku ya, lafat ahakku yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain niku bukan soal tafdil, bukan soal endi sing lebih utama, lanang apa wedok, boten, tetapi cuma menjelaskan yang mempunyai hak, karena selain dia gak ada yang bisa untuk menikahi perempuan yang dicerai.
Nah, adapun kedudukannya perempuan niki sama seperti laki-laki. Bil ma'rufi kelawan kebagusan syar'an yang diatur secara syariat sama. Min husnil isyra saking apike apa berhubungan kehidupan nih maksudnya untuk berhubungan baik wa tarkid dirar dan meninggalkan mudarat wa nahwi dzalika atau lain sebagainya walirijali alaihinna walirijali adapun bagi laki-laki alaihinna ing atase wong wedok niku darajatun cuma 1 derajat semuanya sama cuma ada 1 derajat yang lebih tinggi untuk laki-laki fadilatun ing atase keutamaan fil haqqi ing dalem hak min wujubi ta'atihinna lahum yaitu wajibnya taatnya istri kepada suami lima saquhu minal mihri wal infaq ya karena suamilah yang memberi mahar dan juga memberi nafkah cuma itu mawon suami dan istriku sama kecuali 1 tingkat yaitu istri harus taat kepada suami. Kenapa? Karena suamilah yang disyariatkan untuk memberi nafkah dan memberi mahar. Wallahu utawi Allah niku azizun zat kang maha mulya fi mulkihi ing dalem kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Hakimun tur kang maha bijaksana. Fima ing dalem barang dabbarahu li khalqihi dabbarahu ya dabbara ya, bisa diartikan memerintahkan sapa Allah li khalqihi kepada makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaq utawi talak cerai ai at-tatliq tegese tolak sama nggih tolak atau at-tatliq alladzi yuraja'u kang bisa rujuk ba'dahu sakwise talak talak yang bisa rujuk iku marrotani ana loro 2 kali ai isnatani tegese loro fa imsakun maka utawi menahan nyekeli ai tegese fa alaikum maka ing atase sira kabeh imsakuhunna niku nyekeli wong wedok maksudnya menahan ba'dahu sa'usi talak bi anturaji'uhunna yen to balik merujuk perempuan tadi niku bi ma'rufin kelawan kebagusan min ghairi dirarin saking ora onone napa jenenge kemudaratan au tasrihun atau nguculno melepaskan ai tegese irsalu lahunna melepaskan perempuan istrinya tadi niku bi ihsanin dengan cara yang ihsan ya tolak niku ada 2 maksudnya tolak yang setelah menjatuhkan talak dia bisa kembali maka tadi yang sudah dijelaskan ini begitu jatuh talak maka perempuan mengalami iddah. Dalam masa iddah niki ada 2 pilihan, imsak atau tasrih. Imsak niku tetap menjadikan dia jadi istri, maksudnya berarti dia harus rujuk. Atau tasrih atau wis diculno, wis gak usah masa iddah selesai wis tetap diceraikan dia nggak mau balik. Tapi tasrih niki bi ihsan tetap dengan cara yang baik. Dan ingat nggih orang kalau dicerai, istri dicerai niku tetap dikasih nafkah. Tetap dikasih tempat tinggal. Bukan kemudian wis gak ngurus sak pol-pole mboten. Tetap wajib. Makanya niki tasrihum bi ihsan. Ngelepaskan dengan cara ihsan, dengan cara baik. Wala yahillulan ora halal lakum kedue sira kabeh kumnya ning maksude wong lanang ayyuhal azwaj para suami tidak halal bagi kalian anta khudu yento jeke mundut mimma saking
barang sesuatu ataitumu kang wis ngei sapa sira kabeh guna ing wong wadon minal muhur saking mahar syai'an ing suci-wiji idza tallaqtumuhunna tak kalane wis menjatuhkan talak sapa kalian guna ing wong wedok. Maka apabila suami menjatuhkan talak, maka haram untuk meminta maharnya supaya kembali lagi. Gak boleh. Awakmu tak cerai, balekno maharku biyen. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Gak boleh ya. Kalau di Indonesia maharnya niku kadang ya gak tinggi-tinggi. Kalau di Arab niku Pak nggih besar-besar. Kanjeng Nabi aja sudah berapa puluh unta nih untuk menikah, puluhan juta. Illa ayyakhafa, kecuali padha wedi ai azzaujani, suami istri tadi ini khawatir, kecuali khawatir apa? Alla yuqima hududallah, yento ora atau apa tidak bisa melaksanakan hududallah, hadnya Allah, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ai tegese layak dia bima haddahu lahuma minal hukum, tegese layak dia tidak bisa mendatangkan atau melaksanakan keduanya bima dengan sesuatu hadda kang membatasi siapa Allah hu terhadap ma tadi niku lahuma bagi suami istri minal hukuk daripada hak-haknya tadi itu, kecuali si suami istri ini tidak bisa melaksanakan khawatir tidak bisa melaksanakan hak suami istri ya niki nggih tidak baik. Kalau suaminya menjatuhkan talak, suaminya tidak boleh meminta mahar. Atau yang kedua, suami istri hubungannya tidak baik, tapi suaminya gak mau menjatuhkan talak. Akhirnya istrinya terseok-seok, gak jelas ini. Istrinya menderita. Nah, kalau menderita itu kan khawatir tidak bisa melaksanakan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka istri boleh khulu niku mas timbangannya gak jelas koyok ini. Ini permintaan istri ya. Jatuhkan talak pada saya, nanti sampean tak kasih uang sekian. Pokoknya sampean jatuhkan talak pada saya. Nah niku nggih. Atau tadi niku talak itu kan kalau kita nikah niku biasanya di buku nikah niku kan enten talak yang diucapkan oleh suami apabila saya tidak memberi nafkah zahir ataupun batin selama 6 bulan misalkan nggih, dan istri saya tidak ridho, istri saya tidak terima, maka istri saya boleh menggugat cerai misalkan, datang ke pengadilan berdasarkan janji yang disampaikan oleh suami saya dulu. Kalau melakukan ini dan suami saya ternyata melakukan, saya maka menggugat dia. Nanti hakim yang menjatuhkan fasakh. Fasakh ini ya meniadakan pernikahan. Tapi kudu hakim, pengadilan ya. Nah niku, kalau khawatir suami istri ini gak baik, lakukan hal itu tadi. Jadi suami punya solusi, istri juga punya solusi. Wa fi qiraatin dan ing dalam sijine qiraat ada qiraat ya ilmu qiraat yukhafa dibaca yukhafa. Nah, kalau tadi kita membaca ya khafa dibaca yukhafa bil bina'i lil maf'ul menjadi bina bagi maf'ul. Fa'al la yuqima, maka adapun lafaz la yuqima niku badalu istimal menjadi badal istimal minat domir fihi dari domirnya lafadz ya khofa. Niku bacaan qiraat nggih, kita tidak fokus ke situ. Niku ilmu qiraah.
Wa quri'a dan juga dibaca bil fauqaniyah fil fi'alaini, dibaca fauqiyah dalam dua fi'il. Boten paham niki, Bro. Saya tidak terlalu paham ilmu qiraah. Ya pernah belajar tapi tidak mendalami. Niku ilmu qiraah niku cara membaca Al-Quran. Makanya tadi niku ada yang membaca Yahova, ada yang membaca Yuhofa. Ya, qiraah niku ada 7 sing sahih nih. Qiraah sab'a. Kenapa kok berbeda-beda? Karena dialeknya orang Arab niku memang beda-beda. Tapi yang 7 qiraah niki semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya boleh. Lanjut, wa in khiftum lan lamun khawatir sapa sira kabeh, maksudnya tum niku antum, berarti wong lanange. Alla yuqima ing yen to ora tidak bisa melaksanakan hududallah, ya, hadnya Allah, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa alaihima ing atase wong loro iku suami istri fima ing dalem barang iftadat bihi, ya, nebusi sapa iftadat, nebusi sapa wong wedok membayar tebusan bihi kelawan barang nafsaha ing awake dhewe minal mali saking harta liyutalliqaha, agar suaminya mentalak dia. Ai tegese la haraja, tidak berdosa, tidak ada dosa ala zauj bagi suaminya fi akhdihi, dalam mengambil tebusan tadi niku. Ya, apabila keduanya khawatir, takut timbangannya gak jelas kayak gini nanti melanggar batasan-batasan yang diberi Allah Ta'ala, tapi suaminya ya gak mau menceraikan, maka tidak dosa istrinya niki meminta kepada suaminya untuk, mas jatuhkan talak kepada saya, nanti sampean tak kasih uang 1 miliar misalkan gitu. Dan suaminya mengambil uang 1 miliar tersebut kemudian menjatuhkan talak, la haraja, maka tidak dosa. Niku. Kalau taksir, napa? tadi kan fasak itu yang berada hakim. Aha. Itu kan kalau nikah yang catat. Kalau misalnya nikah siri, Aha. si istri merasa dizolimi, tapi suami tidak mau mentalak. Pakai khulu tadi, Pak. Meminta suaminya untuk mentalak. Suaminya tidak mau gitu. Kalau nikah ternyata kan biasa bisa ke PA. Tapi kalau nikah siri kan tidak tercatat. Suaminya tidak mau mentalak, tapi istrinya berzolimi. Itu gimana istrinya untuk bisa lepas dari ikatan pernikahan itu? Wallahu a'lam. PR ya. PR. Belum pernah berpikir sampai segitunya. Nggih, betul niku, pertanyaan bagus. Niku PR. Besok tak buka kitab. Ya, karena kalau ke pengadilan wong dia siri enggak tercatat di pengadilan. Maka hakimnya siapa yang mau menjatuhkan? Niku sebenarnya ada ikhtilaf, cuma lebih jelasnya PR. Niku ada ikhtilaf. Ikhtilaf yang memfasah niku harus hakim atau bukan hakim. Niku ada ikhtilaf. Cuma supaya clear, nanti supaya jelas, nanti kita fikirnya tak buka malih. Gitu nggih. Insyaallah minggu depan dijawab. Yang pasti ada solusi. Sampai tadi mana? Ini. La haraja, maka tidak ada dosa ala zauj bagi suami fi akhdihi dalam mengambil harta yang diberikan sama istri tadi. Wala zauja, juga tidak ada dosa bagi istrinya fi badlihi dalam memberikan hartanya tadi niku. Tilka utawi mengkono sing disebut mau niku al ahkam adalah hukum-hukum al madhkurah. Tilka al ahkam al madhkurah. Nah, itu adalah hukum-hukum yang disebutkan tadi adalah hududullah.
batasan-batasan Allah, hadnya Allah Ta'ala. Fala ta'taduha, maka jangan melewati batas terhadap had yang diberikan oleh Allah tadi. Wa may yata'adda, barang siapa yang melewati batas, wis jelas kok, clear kok. Kalau mau talak, talak. Gak mau talak, istrinya mau gua cerai, ya khulu. Ojo melewati batas. Sudah tidak mau menceraikan, tapi istrinya juga dibuat tidak jelas. Ya. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang dia melewati batas-batas dari Allah Ta'ala yang diberikan Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka mereka adalah orang yang zalim. Artinya apa ya? Dosa. Dia melakukan perbuatan yang dosa. Fa in tallaqa, maka lamun menjatuhkan talak sapa wong lanang ha ing wong wedok, azauju ba'da isnain, azauju wong lanang ba'da isnataini, setelah 2 kali jatuh talak 2 kali, fala tahillu, maka tidak halal lahu bagi orang lanang tadi, bagi suaminya tadi niku, mim ba'du, setelah menjatuhkan talak, yakni ba'da talqati, setelah talak ats-tsalitsah, talak yang ketiga, hatta tankiha, sampai menikah perempuan tadi niku, tatazawwaja, nikah, zauzan, menikahi suami, ghairahu, selain suaminya yang tadi. Jatuh talak untuk ketiga kali, suaminya mau rujuk, la yahillu, tak boleh, tidak halal, kecuali suaminya tadi niki sudah menikah dengan orang lain. Kemudian sudah menikah, ndadak pegat maneh, cerai lagi. Masa iddahnya selesai, suami yang pertama kalau mau rujuk boleh, asalkan istrinya mau, ya, maka boleh. Nah, suami yang kedua tadi ini kok disebut muhallil. Nah, muhallil ini Pak gak boleh settingan. Ada suami menjatuhkan talak 3 kali, nyesel. Dia nyesel, pengen balik gak iso. Kemudian dia mendatangi temannya. Dia minta ke temannya, tolong sampai nikah sama istri saya, mantan istri saya, kemudian sampai jatuhkan talak. Cek aku iso balik maneh. Nah, yang settingan seperti ini dosa. Ya, walaupun berlaku nih, tetap berlaku. Apakah kejadian? Kejadian. Ya, kejadian. Itu pernah orangnya datang ke saya, suami istri menjatuhkan talak, talaknya talak 3. Nah, datang ke saya, nangis-nangis, suami istri bapak misalnya. Ya apa suaminya? Ya akhirnya saya menjelaskan apa adanya, wis apa namanya, talak 3, ya harus apa namanya, nikah lagi, nggak boleh. Bagaimana hukumnya kalau suaminya dalam satu waktu menjatuhkan talak 3 kali? Jumhur ulama, ini jumhur ulama yang mengatakan jatuh talak 3. Saya talak kamu dengan talak 3, ini berarti talak 3 tenanan. Atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Jumhur ulama itu berarti langsung 3 talak. Gak iso rujuk niku, kecuali sing wedok nikah lagi. Tapi ada pendapat lain. Nah, pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Nah, niku dikatakan apa? Enggak, niku tetap jatuh talak 1. Nah, tergantung sampean ikut pendapat yang mana. Kalau pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, suami ketika mengatakan talak 3 kali
dalam satu waktu niku jatuh tiga talak tenanan. Makanya hati-hati. Nah, kalau istrinya ngomong, saya talak kamu, masih ngomong peng sewu loh, tidak terjadi talak. Karena hak talak niku ada pada suami. Wa yataha. Muhallil tadi, ya muhallil yang menikah dengan orang lain, wa yataha harus memuatik, harus berhubungan intim. Kama fil hadis, bagaimana yang disebut dalam hadis. Rawahu asy-Syaikhani, yang diriwayatkan oleh dua syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suami menjatuhkan talak 3 kepada istri, mau kembali nggak bisa, kecuali mantan istrinya tadi itu nikah dengan orang lain dan bersenggama. Ya, muhalilnya niki harus bersetubuh. Nggak boleh muhalil kemudian settingan ya. Kawino karo bojoku. Engko pegaten. Sebelum kamu berhubungan, kamu pegaten nggak bisa. Ya, harus terjadi berhubungan. Makanya ini bukan main-main, hati-hati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis. Fa in talaqaha, ya, tinggal sedikit lagi. Lamun mentalak istrinya tadi niku ai azzauj asani, suami yang kedua, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima ing atase suami istri. Ai tegese istri azzauja, istri wa zaujil awal, dan suami yang pertama, ayataraja'a, untuk kembali rujuk. Kalau sudah nikah dengan suami yang kedua, terjadi hubungan intim bersenggama, kok ndadak cerai lagi, maka tidak ada dosa, boleh si suami untuk kembali rujuk dengan istrinya tadi itu. Yataraja'a untuk kembali rujuk, ilan nikah, untuk pernikahan, ba'da inqidha'il iddah, setelah selesainya masa iddah. Niki gak ada tanda selesainya ayat niki sampai endi niki. In dhanna, yento dhon, berprasangka keduanya, ayyuqima hududallah, untuk melaksanakan hadnya Allah, wa tilkal mazkurat, adapun yang disebutkan tadi niku adalah hududullah, yaitu batasan yang diberikan Allah bainahuma, di antara suami istri, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui, ya tadabbarun, tegese ngambil pelajaran. Maka apabila suami yang pertama dan istri yang sudah diceraikan oleh suami yang kedua mau balik, asalkan dia mengira-ngira, mempunyai dzon, kalau saya balik sama suamiku yang pertama tadi ini, kami akan bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah, ya, melaksanakan batasan-batasannya Allah, maka dia boleh. Dan ini bisa dilakukan liqaumi ya'lamun, atau yatadabbarun, bagi orang-orang yang bisa ngambil pelajaran. Cek gak gampang talak rujuk dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, bismillah. Suami istri pacaran dulu nih, berarti bukan suami istri, Pak. Oke. Suruh apa? Oh, suruh berusaha, jalan lagi. Dibawa pergi sama siapa? Oke, terus? Lakinya kerja. Terus bagaimana?
Hukum apanya maksudnya? Pernikahannya. Ya gak jatuh talak. Suaminya kan gak jatuh talak kan? Nah, ya enggak. Maka pernikahannya tetap suami istri. Nggih. Nah, berarti niku nusus. Suaminya juga nusus durhaka ya karena tidak tadi niku kerja malam sama perempuan berbuat nakal nggih. Istrinya juga nusus niku durhaka. Kenapa? Minggat. Ya. Maka katanya Allah Ta'ala jangan melewati batas ya suami. Hukum Allah niku sudah jelas. Sing suami kudu ngene, sing istri kudu ngene. Lek gak terima suaminya yang menjatuhkan talak. Istrinya boleh juga meminta. Ini semuanya clear diberikan oleh Allah batasan batasan. Kalau melewati batasan ini maka dia zalim, faulaika hum zalim. Yang tadi disampaikan. Gitu nggih. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Istrinya enggak terima awalnya kan. Tapi suaminya enggak menjatuhkan talak. Pergi ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan. Yeah. Ya kalau belum terjadi talak ya gak boleh nikah, Pak. Ini kok terjadi ya? Makanya harus jelas dulu. Harus jelas dulu. Ya. Sing nikah sapa? Sing nikah sapa? Sing lanang ta sing wedok? Sing nikah lagi sapa? Sing lanang. Ya sing lanang gak apa-apa nikah lagi. Sing lanang, sing wedok gak oleh nikah maneh kecuali sudah jatuh talak. Gitu. Makanya cek nggak bulet mawon kata Allah Ta'ala jangan ngelewati batas. Apa? Yang perempuan pertama nikah sama siapa? Nggih. Gak paham kalau maksudnya. Nggih. Menuntut untuk apa? Boleh. Meminta nafkah boleh. Kenapa? Karena itu haknya istri. Kan yang istri pertama tetap istri. Ya. Maka dia berhak untuk meminta nafkah. Gak dikai nafkah, gak terima, ya istrinya pergi ke pengadilan. Suamiku kurang ajar, aku gak terima begini no. Wis dimarikno mawon. Nah, gitu nggih. Jadi cek clear, cek supaya aja jelas. Ya. Daripada istrinya juga tidak jelas. Daripada istrinya tidak jelas. Oke, monggo. Terjadinya tiga itu kata cukup satu kejadian itu langsung dengan saya tiga kejadian atau cek kejadian. Dua model. Yang pertama hari Senin dia mau saya mentalak kamu, jatuh talak satu. Sebulan kemudian hari Senin mana? Ya hari apapun lah. Saya talak kamu, berarti talak dua. Kemudian beberapa lagi ngomong mana? Aku talak kamu, jatuh talak tiga. Itu model yang pertama. Ada yang model kedua, saya talak kamu dengan talak tiga. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, ikut tenangan jatuh talak tiga. Atau mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ngomong begitu. Mayoritas ulama mengatakan ikut tenangan jatuh talak tiga. Ada ulama memang yang mengatakan enggak, itu tetap jatuh talak satu. Ya, siapa yang mengatakan itu? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Gitu. Tapi ini pendapat minoritas ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama, wong lanang lek ngomong aku talak kamu dengan talak tiga, itu tenanan jangan talak tiga. Arep balik gak iso, kudu sing wedok nikah lagi
kemudian dicerai sama suami yang kedua nih. Paham Pak? Maksudnya ya apa? Iya, harus ya, istrinya harus tahu. Bisa terjadi. Talak niku ada kinayah, ada sorih. Sorih niku jelas, kinayah niku pakai kiasan, tapi bisa dipahami. Yeah. Ada juga orang talak karena marah, tetap jatuh. Wah, niku banyak kejadian. Dan memang rata-rata orang yang suami menjatuhkan talak niku gara-gara dalam kondisi marah. Ya, niku banyak kejadian. Saya mentalak istri, tapi aku masih emosi, aku ngamuk-ngamuk, tetap jatuh. Ada juga pertanyaan, saya ditalak, perempuan, saya ditalak sama suami pas kondisi hamil, tetap jatuh talak. Masa iddahnya sampai lahir. Selama masa iddah, suami kalau mau rujuk, monggo, tinggal di balik mana ya? I love you full in the kitchen misalkan. Kemudian dia berhubungan ini, maka masih boleh. Selama masa iddah tidak rujuk-rujuk, masa iddahnya sudah selesai, dia mau rujuk boleh, tapi pakai akad dan pakai mahar. Nanti ku bain surah. Niku nggih. Kon. Monggo pertanyaan terakhir nih. Gedang gorengnya menanti soalnya. Napa? Zina berarti nggih. Ikhtilaf. Boleh ada ulama yang mengatakan dinikah ini sama orang lain apa sama yang menzinai? Sama orang lain nggih. Gini ya. Gentolet berzina dengan juminten. Juminten hamil. Gentolet kabur. Ditabrak sepur. Datang sudrun. Ya, karena sudrun ini sudah ngempet cinta sebenarnya. Dia mau menjadi pahlawan. Saya tahu kamu dalam kondisi hamil. Ya, tapi saya ingin menikah dengan benarnya kamu. Apa hukumnya menikah perempuan yang hamil dengan orang lain? Ikhtilaf ulama. Ada yang ada yang tidak membolehkan. Kalau tidak membolehkan maka tidak, ya wis, berarti gak boleh. Nanti kecuali dia sudah lahir. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh memuati, tidak boleh berhubungan. Ya. Jadi ada yang membolehkan tapi tidak boleh berhubungan. Niki orang lain loh, nggih. Tapi kalau sama yang berzina, tadi tibano kawin nih karo gentolet, dan ini banyak kejadian nggih. Dia berzina kemudian gentolet zina sama juminten. Nikah dimintai hamil dimintai pertanggungjawaban sama gentolet, semua ulama boleh mengatakan boleh. Gitu nggih. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah was sihah alaina jami'an ya Allah wal ghina alaina jami'an ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan lil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana salihin. Rabbana najjina minal qawmi dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qdi hajatana bi hurmati al-Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.